Tuh. Nah, kalau dibagi katakanlah datang bersamaan karena jam 7 kan gitu. Itu ada 100 orang berjejer, masing-masing orang katakanlah 1/4 menit, bisa dikalikan itu berapa jam nanti selesainya itu. Kan dibagi dua ya? Nah, itu kami perlu pertimbangan dulu. Sudah dibagi dua. Ya. Tapi perlakuannya sama ya, dengan kepala sama ya. Jadi 100 di sebelah sana, 100 di sebelah sini. Seperti itu. Iya, 100 di sebelah sini, ini kan melakukan proses dilakukan apa namanya thermal gun, pemeriksaan thermal gun, lalu cuci, lalu sanitizer kan gitu. Ya. Itu berapa detik itu? Ya nanti kan di jam pembelajarannya kan dikondisikan. Enggak, antrinya Pak. Jadi itu diperhitungkan kalau satu orang itu memakan waktu kira-kira antara setengah menit, satu orang ini selesai, lalu setengah menit berikutnya. Apabila kurang ya itu dihitung nanti berapa lama. Khawatir diantisipasi jajar 100 Atau orang. itu bisa disiasati di sebelah edaran. Jadi masuknya ada intervalnya dan jam itu sekian bagus itu. sampai jam sekian misalnya. Mulainya pembelajaran jam sekian. Sehingga tidak berjubel. Saya di surat edaran Pak menekan kepada orang tua untuk mengantar putra putrinya sehingga sepeda tidak terlalu berikut. di surat edaran. Wajib. Ya, diantar oleh orang tua. Ini yang kemarin yang kita verifikasi awal ini tidak ada. Ya. Pokoknya Ya. makanya waktu rapat Pak Sukaris yang hadir itu kita tidak berani rekomendasikan. Nah sekarang sudah ada kayak gini. Ya. Ini contohnya di parkiran guru ini salah satu contohnya. Ya. Kalau mau melihat di parkir yang Yang sana ya. Sebelah sana juga. Saya bagus. Alhamdulillah. Kan bahasa Jepang aja. Bahasa Indonesia semua. Bahasa Indonesia semua. Ini saja tadi berapa menit? Waktu cuci di sana. Tetap Berarti kurang ya. Perlu ditambah ya Pak ya. bukan perlu ditambah. Masuk aja dulu, ser. Nanti biar nanti Sudah di atas petugas dari satpam nanti dibagi dua polisi, terus nanti ada yang terbongkar juga dari pihak tabib. Jadi insya Allah sudah cukup untuk Yang pintu ini ke sini Pak ya? ini langsung ke sini Pak, langsung. Jadi kalau mau dicek Pak, ini dibagi dua. Jadi nanti langsung menuju kelasnya Pak, yang 12 IPA 1 sampai 5 langsung ke sana Pak. Yang 12 IPA 5 dan selanjutnya 6 dan selanjutnya di sini sampai Pak. Jadi Yang langsung pintu tidak belakang ketemu. ditutup ya? Iya, tutup. Ini ada semua ya? apa nasi ya? apa tidak siap yang mana? Jadi nanti yang ke sana dari sini di sini. Tidak ketemu. Jadi jangan sampai Sudah ada tanda silangnya. Yang SMP sudah mulai Pak. Nanti kalau SMP enggak, September. ini Pak Kepala Sekolah sterilisasinya 1 hari 2 kali sebelum masuk dan setelah usai pembelajaran. Ya.
Sudah desinfektannya sudah ada 2. Alatnya Ada, sudah siap semua. Itu satu yang dipakai barusan untuk nyemprot, satunya dari gudang, ada di satpam. di surat edaran untuk masuk siswa harus pakai masker. Betul. Iya. Alangkah baiknya juga pakai resin kalau Iya, benar. kalau pakai resin. Guru mungkin sudah. Iya, sudah. Tapi sekolah menyiapkan. Ada berapa masker yang disiapkan? Ya, siap. Iya, berapa piece? Paling 20% Masker. Untuk masker banyak Pak. 100 Ya. lebih Pak. Enggak, satu dus itu ada 5 Iya, 100 lebih Pak. Ada 200 lebih itu Pak. Di depan di satpam ini. kita sediakan. Kenapa pembelajaran SMA itu maksimal 4 jam? Karena untuk masker medis itu hanya efektif 4 jam. Oh, siap. Setelah itu besoknya diganti. Iya, iya. Diganti kalau pakai masker medis, tapi kalau masker kain bisa dicuci. Iya, siap. Ya. Kenapa 4 jam? Karena 4 jam itu efektifnya masker itu. Iya, benar. Lanjut? Lanjut. Ini tidak ada tulisannya mas. Jadi sebelum masuk, oh ya, setelah keluar, Setelah keluar di sini kita sudah sediakan hand sanitizer. maksudnya sebelum masuk dia Ini pakai macam sanitizer. ini sudah Pak. Setelah Setelah pelajaran, keluar sudah. Anda Ya, jadi keluar masuk mereka nanti kita. nggak takut anak-anak ada baca gitu. Iya, sudah. Diarahkan setelah dan sebelum nanti. Sebelum sudah, setelah sudah. Sudah ada Pak, siap semua Pak. Ada ini di sini ada di keluar. Dia Pulang dan masuk kita sediakan. yang kemarin awal nggak ada. Ya, belum. Makanya sama masalahnya minta itu rapat sama Pak Bupati. Gimana? Berani nggak buka? Pak Bupati jangan dulu dibuka. Karena kondisinya memang seperti ini ada kok. Jadi nggak ada apa-apa. Di belakang Untuk musola tidak dipakai karena tangan ditutup ya. pulang itu. Sebelum dulu mereka sudah pulang Pak. Tidak ada olahraga. Betul. Langsung pulang. Langsung pulang. Hanya belajar masuk kelas. Bawa bekal Pustakaan ditutup. Sudah. Bekal sama apa Pak untuk membawa bekal karena cuma 4 jam. Nanti sebelum dulu mereka sudah pulang. Bukan jam pelajaran. 4 jam Pelajaran. Nah, ruang isolasi juga. Ada yang ada gejala. Nah, kemarin ruang isolasinya tidak siap. Sudah disiapkan. Nah ini mumpung ada dinas kesehatan. Kemarin waktu rapat awal dia menyampaikan adanya perlunya petugas kesehatan yang iya no. Selama uji coba. Yang kemarin ruang isolasinya tidak siap. Makanya ini. Wah, ada berapa ruangan ruang isolasi? Sudah hari yang lalu ajukan. Satu. Sudah kami menuju UKS. Ruang UKS. Putra ada di kamu. Putra ada di kamu sih Putra. Ini bakal di mana? Masih ruang isolasi. Ruang medis. Bagus kan? Sudah. Ini kan kemarin nggak ada ini Petugasnya itu perawat. Ini kemarin nggak ada. Ya. Makanya ini ada sudah. Disiapkan. Foto aja. Monggo. Nanti jadi sebelum sesudah apa itu perbedaannya? Kemarin. Monggo sama Ini Pak. Pak Darto yang kemarin nggak ada ini, nggak ada. Dari komunikasikan harus ada. Ya jawaban nanti, mana kan tahu. Kalau ini ada yang lama, Pak. Nah, iya, tapi tidak seperti ini. Iya, dianokan, dikondisikan. Dirapikan. Dirapikan lagi dan medis sudah PD juga lengkap Pak. Jadi, Kemarin kan nggak ada. Ini dari ya, mana? siap. Dari dinas kesehatan ya. Ini nggak ada. Ini UKS. Belum, nanti kita dekati kesehatan ini. Nah, ini yang ada kepala dinasnya. Siap, iya Pak.
tinggal jalan kaki. PT Puskesmas dia suruh. Iya. Tinggal jalan kaki nanti dia. Iya itu bagus ini. Ibaratnya APD-nya, tapi bisa pakai level 1 saja. Sip. Kalau seperti ini, Pak Dinas Kesehatan kami sudah Itu dia. ke kantor kesehatan dia perusahaan. Jadi betul hari Ya taruh. kalau bisa harus ada dari medis yang Beda Pak. Jadi mungkin di awal masuk memang kepada koordinasi. Begitu juga siapa yang melakukan pemeriksaan dilakukan dari sini untuk pemeriksaan gejalanya juga dari kementerian kesehatan. Oh, Kemudian alhamdulillah. beberapa hari selang itu ada rutinitas, misalnya kita nanti sepakati setiap 3 hari misalnya ada pemeriksaan. Siap. Dari Ya, kesehatan. nanti tergantung karena kita ini menghandle di kota itu cukup banyak sekolah. Kalau semua harus dihandle, wah, tenaga kesehatan kita tidak bisa. Kemarin petunjuk Pak Bupati untuk urusan kesehatan bisa dilatih. UKS. Iya, iya UKS itu bisa Sudah. Iya. Dan kami menyampaikan surat Pak Kadis ke Pak Bupati bisa menjadikan sesuai hasil survei yang 5 hari yang lalu untuk berkomunikasi minta bantuan tenaga medis atau Bisa. yang pertama sesuai waktu uji coba, waktu uji coba. Iya. berikutnya Kita support kok. Karena nanti obat itu akan menggelar rapat lagi, alangkah baiknya sebelum apa dalam modus sudah kita jadi ada perbedaan antara sebelumnya Kalau sabarannya awal ada dengan sekarang. Iya, betul. Silakan nanti Pak Bupati akan mengambil keputusan dari masukan tim kita. Bapak. Untuk hal-hal lain seperti tadi kita koordinasikan pemeriksaannya di awal masuk. Kemudian teman-teman di puskesmas kerjanya masing-masing. Ini yang kemarin jadi rapat sudah hasil pembahasan di awal itu guru-gurunya memang belum ada yang dirapit. Ini Pak Rahman, hasil rapat kemarin dan saya hadir. Tidak usah rapid. besok siap Bupati ya. Tidak usah Pak Bupati itu Pak. Tidak usah rapid. Surat kesehatan tidak usah dari medis puskesmas, cukup orang tua. Izin orang tua. Jadi kami juga kemarin menanyakan apakah perlu dirapit? Tidak usah dirapit. Jadi rekomendasi itu hanya surat pernyataan sehat dari orang tua. Bukan sehat, izin orang tua. Karena orang tua tidak bisa. Karena kalau sehat kan medis Pak. Kami juga menanyakan kemarin, cukup izin orang tua. Nah untuk screeningnya misalnya, kan dinas kesehatan punya database ya, orang-orang yang terkonfirmasi dan lain sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan orang siswanya itu juga masuk dalam salah satu bagian keluarga itu yang datanya sudah masuk di SKK Bupati itu. Apakah itu tidak jadi panduan? Misalnya si Bulan Harus jadi panggilan. Kami gini Pak, kami kurang tahu teknis masalah itu Pak ya. Cuman rapat kemarin dengan Pak Bupati, satu rapat tidak boleh tidak turun. Terus yang kedua, kesehatan dari puskesmas tidak usah, cukup izin orang tua. Itu Pak Yato ya. Masalah tracing saya kurang paham. Screening. Masalahnya Sumeneb itu zona oranye masih ya, zona oranye. Kuning sekarang. Sudah kuning. Dari oranye ke kuning. Artinya kita punya Tapi itu data. dinamis ya. Data mereka yang sudah terkonfirmasi. Yang tidak menutup kemungkinan mereka yang terkonfirmasi itu orang tuanya atau anaknya. Nah, kalau orang tua hanya memberikan surat, ya dia sekolah saja. Ya tapi kan gini, Gimana ini? Yang tapi kan gini, orang tua kalau memang di saya juga sudah disimulasi juga sudah disampaikan, di surat edaran saya sudah disampaikan. Artinya kalau dia panas ya ndak usah sekolah. Betul. Gitu loh. Kalau memang di sini ketahuan gini sekian langsung masuk ke sini tidak ke sekolah gitu. Dan Sudah juga banyak lah. ada orang Lapisan-lapisan tua yang tidak koreksi itu mengizinkan udah Pak. banyak, gitu. Kita terima juga. Saya kira Jadi sama tidak Pak, semuanya Pak masuk Kadis, Pak. sama dengan yang cabang itu Pak. Iya. Jadi ada sebagian orang tua juga tidak mengizinkan Pak. Kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan, ya tidak masuk Pak. Tetap melaksanakan PJJ. Wajib dilayani dengan PJJ pelajaran jarak jauh. jarak jauh Pak. Jadi Iya, hanya
yang mereka mau tatap muka Pak. Jadi makanya surat keterangan izin dari orang tua itu adalah sangat penting buat kita. Yang nggak diizinkan orang tua ya tidak masuk, nggak apa-apa. PJJ kita layani gitu. Toh nanti kalau memang ini menjadi klaster tutup lagi. Betul. 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 Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan aman Pak. Ini kan Depak nggak ikut Iya. saya ya. Depak nggak ikut. Belum. Nah, sekarang, iya saya suruh pulang. Gini masalahnya. Karena Kita itu di bawah, termasuk SMA ini, termasuk saya, dilema Pak di bawah. Karena di bawah Depak, tidak ada yang meriksa, tidak ada yang seperti ini. Masuk semua Di sekarang. pondok Pak, kita kan hasil rapat kemarin, Pak Sekda menanya, yang melakukan surat ke Satgas ada disposisi Pak Bupati tindak lanjuti untuk cek lapangan. Iya. Depak tidak ngajukan. Nah, iya makanya begini Mas, justru tidak melakukan dibiarkan. Kalau terjadi klaster toh bupati lagi, gitu. Harusnya mengajukan dia. Malah banyak pesantren-pesantren kecil Ya, Sudah masuk. sudah Terus ya Pak Jarko sudah kemarin semuanya. petunjuk Pak Bupati gimana tuh sekarang? Kan kemarin petunjuk Pak Bupati untuk wilayah Kemenak kan dicek sekarang. Iya, sudah siap sekarang. Mereka tadi suruh pulang, siapkan di sekolahnya. Sudah siap ya. Kan nggak maksudnya tidak perlu kita cek sekarang. Oh, dicek. Kita akan bukan Dicek. tidak harus sekarang Pak. Di pondok itu terus terang Pak, itu ada SMK-nya tanpa izin ke kita. Betul Pak Hajab ya? Dia sudah buka. Sekarang kita cek bisa dia yang ada di kota itu. Nah itu mereka apakah juga diperiksa? Nanti orang tua Itu itu Mas, orang permasalahannya. tua itu Mas. Kalau di negeri ini semua tidak masuk, mereka akan dipindah semua ke swasta. Habis di negeri di Kalau sana. nggak buka tatap muka, Pondok. anak saya Dari Ini pondok Pak, ada SMP lain. itu bisa dihitung. banyak. SMP itu bisa dihitung kan. Banyak yang ke pondok. Ini sampel aja kita lihat sini, lihat mana. Cuman begini Pak, Walaupun di pulau sekarang ini sudah buka semua. perlu saya Saya tidak sampaikan. nutup itu. Perlu saya sampaikan Pak ya. Semua. Kalau di jenjang SMA itu kan di bawah naungan dinas pendidikan. Iya. Jelas itu ada surat edaran dari kepala dinas. Nah sekarang yang eman ini apa ada surat edaran dari Kanwil Provinsi? Ada. 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 Cuman Sementara ini kadang-kadang mereka di rapat gugus pun saya tidak punya sandaran. Kok lucu gitu. Kok semuanya surat keputusan edaran bersama masuk berarti ya, dari Kemenak, dari provinsi. dari provinsi, dari Kanwil sama persis dengan Pak Gubernur. Tanggal 18 juga. 18 juga. Uji coba. Tapi yang pondok udah Yang pondok satu secara bulan yang lalu Masuk. Karena Secara saya umum survei yang- Pak ke yang- SMA, SMK, Iya. swasta yang ada berbasis pondok. sebenarnya yang pondok itu sebenarnya yang mondok yang boleh karena terisolir sudah, nggak bisa keluar. Sekolahan-sekolahannya harus tetap mengikuti kita. Yang uji Harusnya. coba Pak Kacap, hanya satu-satunya di Jawa Timur ya, yang uji hari ini ya? tapi gini Pak, kadang sekolah yang di bawah naungan Yang belum. itu terkadang Tidak siswanya apa-apa, ya juga kan dari hanya luar. tertunda hari. Iya. Iya. Jadi Jadi bisa saja. Mulai tanggal 13 Juli di pulau itu, mulai dari TK sampai SMA masuk semua. Saya ke pulau soalnya. zona hijau. Sama Pak, sama. Sama. Iya. Saya sampai ke yayasan masuk. Ini nanti berarti tahapnya setelah pemantauan sekarang ini yang kedua kalinya atau ketiga kalinya itu kan nanti akan bertemu dengan bupati Semua nggak boleh masuk. untuk pengambilan keputusan di bupati. Maka di dalam rencana kegiatan pertemuan tersebut dengan bupati mohon disampaikan sebelumnya seperti apa di titik ini kemudian siap. itu menyampaikan bupati bahwa di SMA ini sudah siap. Hal-hal lain seperti koordinasi kita terus berlangsung, ya kan? Jadi pada saat nanti akan ada keputusan strat itu masuk, maka semua sudah siap. Baik kami dari Dinas Kesehatan beserta perangkat-perangkat puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan secara bersama-sama dengan berbagai tugas tentu saja, maupun dengan pemantauan berikutnya. Sehingga untuk memastikan di sini untuk pelaksanaan pendidikan disupport, ya kan, dengan Pak Kadindas dan Pak OPT, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan kita jaga. Dan yang menjaga itu semua dari unsur pendidikan di lingkup sekolahnya sendiri, masuk UPT dengan kita secara bersama-sama. Selesai. Satgas Covid harus standby juga jadi mantau. Satgas Covid ya, bukan hanya sekolah. Kafe, tempat umum, restoran, tempat wisata, kita datangi. Untuk itu levelnya kasihan, itu level 1 saja. Begini Pak, permohonan Ya, yang saya, mana? permohonan saya. Selesai. Karena yang seharusnya pembelajaran tatap muka dimulai sekarang, maka sebelum izin, ya otomatis ada efektif terpotong. Maka saya minta sampaikan ke Pak Bupati agar hari efektifnya diundur.
Kan di edaran itu kan bisa maksimal ya, diundur lah istilahnya. Nanti gini aja, mungkin ini kan kita sementara ngontrol, kita kontrol aja semua. Mungkin nanti hasil keputusannya diundang semua, mungkin bisa diskusi lagi. Ya, oke. Biar cepat. Ya, sudah ada perubahan dari yang awal ya. Ya. Signifikan, Ada banyak perubahan. Paling gigi tidak punya. Makanya betul rapat, minta buka ya tak bisa. Ini ke mana? Ke SMK. Orang dulu. Bagaimana? SMK dulu apa? SMKB. Relatif sudah SLB sudah oke lah, Karena siswanya hanya 19. kalau di sana sudah siap, 77, 25%. ditelepon aja di sana, udah nggak usah dikunjungi. SMK aja. SMK yang lewat. Dia SMA. Gini prosesnya, orang-orang disalahkan, kalau menyalahkan Bapak salah SPP, iya. Kita cek lagi kan. Janjinya kan 1 minggu dari itu. Dan memang kemarin masih belum apa-apa, mendadak waktu itu suratnya. Tapi sudah ditelepon ya? Sudah siap. Nanti Pak. Ya, Assalamualaikum. Siapa sih? Sudah ya, ini kemarin ada visinya ekstensifnya ya. Dulu sudah Bawa semua hand sanitizer Pak. Kemarin tempat duduknya rapat-rapat ini. Sekarang sudah dilonggarkan sudah. Udah siap Pak Roman? Siap. Udah siap. laku siap. Tergantung Pak Bupati. Pak Bupati mau buka, oke. Insya Allah besok dibuka siap Pak kelas 1 Pak. Betul Pak Kepala? Siap lah. Ya, tergantung perintah dari atas. Siap. Hand sanitizer sudah satu-satu bukan? Ada yang besar, ada yang besar. Tapi tak sambil boleh, enggak? Udah dibangun kok di standby. Ini ada ini. Pak, bisa wawancara sebentar? Pak, bagaimana terhadap kesiapan penyelenggaraan dari semester 1 untuk tatap muka untuk kegiatan pendidikan atau pembelajaran tatap muka, uji coba tatap muka? Ya, sesuai dengan hasil verifikasi yang kita lakukan bersama tim Satgas Covid, ini sudah ada progres kemajuan yang cukup signifikan. Ini mengingat dari verifikasi awal yang sudah kita lakukan banyak kekurangan, mulai tadi tanda physical distancingnya yang kurang, jaga jaraknya yang tidak ada, pengaturan parkir, tempat hand sanitizer, cuci tangan, semuanya sekarang sudah dilengkapi ya. Tinggal kita laporan ke Pak Bupati berkenaan dengan progres yang sudah dilakukan oleh SMA 1 berkenaan dengan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Berarti berdasarkan observasi pada kali ini dari Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb, ini sudah standar ya Pak untuk bisa apa? Sudah lebih bagus daripada yang awal. Untuk melakukan uji coba ya Pak. Berarti tindakan setelah ini apa Pak? Kita laporkan ke Pak Bupati. Laporan ke Pak Bupati bahwa sudah ada progres, apa saja progresnya kita laporkan secara tertulis. Nah, tergantung decision makingnya di Pak Bupati. Apakah mau dibuka atau tidak. Begitu. Karena Terus ini dinamis ya. Kita sekarang kan sudah kuning, dari oranye kota khususnya ya, dari oranye ke kuning. Siapa tahu nanti berubah lagi zonanya, sehingga kebijakan itu menentukan. Terus rekomendasi untuk sekolah Pak? Kalau saya ini sudah layak kalau dari Satgas Covid, tapi tergantung Pak Bupati yang akan mengeksekusi. Berarti sudah layak ya Pak untuk memenuhi standar Ya, untuk melakukan. sudah ada progres daripada hasil verifikasi awal yang kita lakukan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak.
SOP-nya sudah ada ya? SOP-nya Ada. coba lihat SOP-nya. Ada. Kalau di SMP ada SOP-nya. Ada. Bahkan ke orang tua siswa sudah ada. Saya minta bukti SOP-nya. Termasuk orang ini. Saya minta SOP-nya ya. Bukti. Yang SMP sudah dikasih email SMA 1. Oke. Buat tangan nomor 7 nih. Sudah. Langsung, Pak. Ke SMK. Oh ya. SMK. Makasih. Pak, bisa wawancara sebentar? Ke SMK ya, Pak? SMK. SMK 1. Bagaimana Pak persiapan uji coba penyelenggaraan pendidikan tatap muka di di Kabupaten Sumeneb ini, Pak? Ya. Jadi secara umum ini kan di bawah naungan cabang dinas ya. Ya. Kemarin udah rapat bersama dengan Pak Bupati. Secara umum kalau ini aturannya dari Ibu Gubernur. Kalau kita di saya itu hanya untuk TK, SD sama SMP. Nah, itu kalau mengacu kepada edaran menteri, sebenarnya tidak uji coba kalau edaran menteri itu, tapi September itu semua jenjang pendidikan. Ya, tapi diatur lagi ada 2 fase. Kalau dulu tiap 2 bulan, ini 1 bulan. Ya. SMP sama SD kelas 4, 5, 6 bisa September. Nah, nanti baru Oktober SD kelas 1, 2, 3 sama PAUD. Ini sudah ada jamnya, yang masuk harus berapa, yang ini berapa. Hanya sekarang kita ngajukan izin ke Bupati, sama dengan cabang juga ngajukan izin, walaupun itu ada surat perintah dari Pak Gubernur. Tapi sama Pak Bupati lihat protokol kesehatannya. 4 hal itu. Pertama izin. Pertama zona ya, kita udah kuning karena diringankan dari zona hijau ke kuning ya oleh Menteri. Yang kedua izin dari COVID. Nah, yang kedua ini nunggu persiapan sekolah. Apa? Protokol kesehatan sama izin. Empat-empatnya itu harus siap semua. Sehingga salah satu ini kunjungan yang kedua, alhamdulillah saya kira sudah memenuhi syarat sebagai protokol kesehatan. Nah, nanti kita akan ketemu Pak Bupati. Rekomnya dari BPBD, tim COVID Kabupaten itu mengizinkan, berarti besok bisa uji coba. Ya. Untuk sekolah di Kabupaten Sumeneb secara keseluruhan Pak, berapa persen Pak kesiapannya untuk bisa melaksanakan tatap muka itu? Kalau saya kira seluruhnya itu udah siap ya, karena edaran kita itu udah dari awal sudah sebelum tahun ajaran baru tanggal 13 Juli, kita sudah melakukan sosialisasi. Kita sudah memberikan simulasi. Tinggal pelaksanaannya di lapangan. Nah, secara teori mungkin tidak sama ya dengan praktek di lapangan, karena banyak kendala-kendala yang harus disikapi oleh kepala sekolah, oleh guru, maupun oleh dinas pendidikan. Banyak hal ya. Kita yang penting kan ya kita selamat untuk semua warga pendidik. Berkaitan dengan respon Pak, keluhan dari orang tua siswa Pak, terutama terhadap penyelenggara pendidikan sistem mode daring itu Pak. Karena banyak yang orang tua itu di rumah ada keterbatasan Pak, baik kerja ataupun ke alat komunikasi yang tidak memadai itu Pak. Maka banyak di antara mereka yang mengeluh bahkan akan memindahkan anaknya ke sekolah yang sudah membuka gitu Pak. Bagaimana respon pendidikan Pak? Atau ada respon dari pemerintah Pak? Kita ya bijaksana lah, artinya bijaksana, kita melihat posisi di mana. Kita dari awal zona hijau, kita disikapi oleh Pak Bupati, zona hijaunya mana? Kita zona hijau 7 kecamatan kepulauan, itu udah buka duluan awal, ya. Tapi tetap pakai 4 fase kalau dulu ya. Sekarang karena banyaknya keluhan, aduan dari masyarakat dan lain-lain kepada Menteri, termasuk yang tadi ya, dari guru, dari murid, dari orang tua, kemudian hal-hal ekstern lainnya itu sudah diungkapkan oleh Menteri, sehingga memperingan, merubah keputusan yang 4 Menteri pertama, sehingga zonanya zona kuning bisa mengadakan tatap muka. Tatap muka zona kuning
itu disikapi oleh gubernur. Gubernur coba uji coba tanggal 18. Tapi kalau kita melihat dari keputusan Bapak Menteri yang disampaikan itu September untuk semua jenjang. Tapi tetap 4 hal protokol kesehatan itu perlu. Yang paling bisa iya atau tidak ada ketua gugus kabupaten. Pak, berkaitan dengan langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb, ya bisa saja dari Dinas Pendidikan ya Pak. Langkah strategis apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka ini Pak, terutama di masa pandemi ini Pak? Kita hal-hal yang dianjurkan oleh Menteri, pembelajaran jarak jauh itu kita laksanakan. Jadi ada beberapa perubahan tentang kurikulum, ya. Jadi sekarang tidak melakukan tuntas kurikulum, jadi disesuaikan dengan keadaan. Kemudian untuk di lapangan, lagi-lagi hal yang perlu kita ambil sikap ya. Yang paling utama keselamatan dan kesehatan seluruh warga pendidikan, itu yang paling utama kita ya. Kemudian yang kedua, kita kan melayani masyarakat, sehingga disyaratkan di situ anak-anak sekolah itu ada 4 hal itu yang paling akhir itu kan wajib minta izin dari orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sekarang udah ngizinkan seluruh kebanyakan sekolah itu karena permintaan mereka mau, masa kita diam? Masa kita tidak melayani mereka gitu? Itu tantangannya itu. Kemudian hal lain lagi dalam pendidikan itu mau tidak mau kita ada persaingan lah, ada persaingan. Saya di bawah naungan Menteri Pendidikan, di bawah naungan Menteri Agama, itu juga ada. Mereka juga ada yang tidak gubris terhadap aturan terus masuk. Itu celakalah kita kalau kita juga tidak mengikuti itu, habisan. Ini sehingga langkah-langkah strategis yang harus dilakukan ya kalau suruh tutup ya mereka yang buka duluan suruh tutup juga gitu loh. Kita langkah-langkah seperti itu juga antisipasi, jangan sampai sekolahan kita itu kosong, tidak ada murid. Saya kira itu aja ya. Iya. Menjaga kemungkinan ya Pak, kalau sekiranya kita sudah uji coba gitu ya Pak, uji coba, ini menjaga kemungkinan aja Pak. Kalau seandainya ada kasus, tindakan antisipasi gimana Pak? Tindakan strategisnya gitu Pak? Tutup kembali ya? Tutup kembali sesuai dengan aturan protokol kesehatan. 14 hari atau lain-lain, nanti mungkin udah steril, kita periksa lagi, kita izin lagi dari awal, melakukan izin lagi. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Kalau 2 aja dulu kepala sekolah. Bahkan semua sekolah yang percontohan ini sudah menyiapkan ruang UKS. Dan bukan disiapkan hanya ini, sejak dulu sudah UKS ada. Setiap sekolah itu ada UKS-nya, ada petugasnya. Alhamdulillah barusan juga disurvei oleh tim Gugus Covid Kabupaten sangat layak sama satu, manakala besok sudah diperkenankan masuk. Intinya ini ada di Pak Bupati masih. Ini tim melakukan verifikasi. Saya dulu yang tanggal 13 yang Pak Samsul, ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa sekolah di luar Dinas Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan itu yang membuka sekolah menjalankan kemudian tatap muka tanpa meminta izin atau konfirmasi terhadap cabang Dinas Pendidikan, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Ada tindakan khusus Pak kepada lembaga-lembaga yang menjalankan kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung? Yang saya datangi langsung SMA Anokaya 1 Sumeneb. Memang di sana berbasis pondok pesantren. Nah, siswa yang juga kapasitasnya sebagai santri itu sudah dirapid. Manakala ada indikasi gejala positif, maka diisolasi dan sudah disiapkan ruang isolasi sampai 14 hari. Dan sampai sekarang saya meminta laporan manakala ada yang terindikasi dan juga
lebih berbahaya untuk lapor ke Cabdin. Ternyata alhamdulillah yang di isolasi itu sudah sembuh, tidak ada masalah. Nah, beda dengan sekolah non SMA yang berbasis pondok, itu bukan kewenangan kami, kewenangan Kemenak. Jadi ada kewenangan Kemenak yang di situ ada SMK-nya, ada SMA-nya, sudah kami survei. Contohnya SMA Anukaya 1. Itu sudah pakai tes rapid di sana. Tapi sangat disayangkan juga banyak pondok-pondok kecil, tapi tidak ada SMA-nya itu. Hanya MTS, ada SDI, ada MA. Itu malah juga masuk tanpa menggunakan protap COVID-19 gitu. Untuk uji coba tatap muka langsung nih Pak, khususnya yang di bawah cabang dinas pendidikan, berapa persen Pak yang sudah siap? Karena surat Ibu Gubernur dan Kadisdik Provinsi Jawa Timur itu meminta tiap kabupaten kota 3 sekolah, perwakilan SMA, saya pilih SMA 1 Sumeneb, perwakilan SMK, saya pilih SMK 1 Sumeneb, perwakilan SLB, saya pilih SLB Negeri Sarongi. Jadi hanya 3 sekolah dari total 151 sekolah untuk kepulauan dan daratan. Tapi yang kepulauan, yang 41 sekolah, karena zonanya sudah zona hijau, dia sudah masuk sejak tanggal 13 Juli 2020, tahun ajaran baru, dengan model sip-sipan. Jadi jam 1, 2, 3, 4 itu sesi 1, sip 1, mungkin absen ganjil. Nah, kemudian ada waktu jeda 1 jam untuk pulang, baru nanti jam 7, 8, 9, 10 sip kedua, absen genapnya. Atau genap ganjil. Yang penting meskipun pulau dengan zona hijau 100% sudah boleh masuk, tapi bukan semua siswa langsung masuk, enggak. Tapi giliran 50%, 50%. Nah, kita yang sekarang untuk uji coba kita ngambil yang 25%. Pada posisi aturan anggap sebenarnya zona orange. Sebenarnya sudah zona kuning. Kalau zona kuning maksimal 50%. Tapi karena ini uji coba, kita laporkan hanya 25%. Bahkan kita melaksanakan yang 25% dulu. Terus manakala nanti ada dampak positif, artinya dalam artian KBM ini tidak ada masalah di masa pandemi COVID, mungkin bisa ditingkatkan 50%, bisa-bisa 100%. Kita tunggu evaluasi lebih lanjut. Untuk berkaitan dengan persiapan ini Pak, Sobat Tatap Muka langsung, rekomendasi apa atau pembinaan apa kepada sekolah-sekolah yang diberikan oleh cabang dinas pendidikan Pak, kepada lembaga-lembaga di bawah sekolah itu? Ya, saya tiap hari meminta laporan update dari masing-masing kepala sekolah, 3 sekolah ini. Manakala semua laporan tidak ada masalah, tentu kami harus memberikan support dan meyakinkan bahwa Sumeneb lebih siap jika pelaksanaan KBM tatap muka ini tidak hanya 25%, bisa ditingkatkan ke 50% atau 100%. Nah, tergantung juga kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak, Kepala Cabang Dinas Kabupaten. Ya, sama-sama. Gus. Pak Kadis. Iya, Pak Kadis. Enggak, Pak. Tertulis pas orang tua sudah masuk ada apa-apa. Ya. Hanya untuk menjaga. Sukses. Nah, biar sukses lah. Bismillah. 1, 2, 3. Sip. Kasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Sukses, mantap. SMK. Siap, SMK. Aman, Pak. Katanya SD sama SMK. Pak Karmen bisa wawancara? Oh, bisa. Pak, barusan telah dilakukan monitoring atau pemeriksaan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb terhadap kegiatan kesiapan penyelenggaraan kegiatan tatap muka di SMA 1 Sumeneb. Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, alhamdulillah
ini merupakan evaluasi yang kedua. Yang pertama kali boleh dikatakan masih belum memenuhi standar, sedangkan pengontrolan yang kedua alhamdulillah sudah ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi secara aturan menurut tim gugus COVID Kabupaten SMA 1 Semarang sudah memenuhi syarat bila mana mau melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Terhadap hasil dari hasil monitoring atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas Covid ini, Pak. Ada rekomendasi, Pak, yang disampaikan kepada Bapak selaku pimpinan? Rekomendasi dari tim gugus COVID sudah jelas, ada perubahan yang sangat signifikan. Ada signifikan. Hanya tinggal hasil pemeriksaan yang kedua kali nanti akan disampaikan kepada Bapak Bupati. Jadi tidak lanjut diperbolehkan atau tidak, yang menunggu hasil rapat tim gugus bersama Bapak Bupati Kabupaten. Ada sesuatu yang disampaikan, ada kekurangan dari tim COVID, Satgas Kalau COVID? kekurangan insya Allah tidak ada. Tidak ada. Jadi perubahannya sudah sangat signifikan, sudah memenuhi standar. Berarti kesimpulannya bahwa sudah memenuhi standar protokol kesehatan ya Pak, COVID-19. Artinya kegiatan tatap muka itu bisa, uji coba tatap muka bisa dilaksanakan ya Pak? Secara aturan bisa, tapi Bisa segala dilaksanakan. sesuatunya kita menunggu informasi lebih lanjut dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti rapat bersama Bapak Bupati. Begitu. Pak, apa yang Bapak sampaikan kepada orang tua siswa Pak? Ya, yang saya sampaikan kepada orang tua siswa, bila mana nanti sudah mendapat izin dari Bapak Bupati, maka nanti saya selaku kepala sekolah akan membuat surat edaran pemberitahuan kepada orang tua kalau pembelajaran tatap muka sudah memperoleh atau mendapatkan izin dari Bapak Bupati Kabupaten Sunda. Sehingga dengan surat edaran yang saya sampaikan kepada orang tua, nantinya akan ditindaklanjuti bahwa pembelajaran tatap muka terbatas akan segera dimulai. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Sukses Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Demikian laporan dari SMA Negeri 1 Sumeneb, monitoring ataupun inspeksi yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan atau uji coba penyelenggaraan kegiatan tatap muka pendidikan di SMA 1 Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.